Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami memiliki pribadi yang sangat setia di dalam kehidupan kami. Dan seperti pujian ini, kami rindu didapati setia oleh Tuhan. Ya sebab itu Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu pagi hari ini boleh sekali lagi menolong kami, menguatkan kami untuk hidup sebagai murid-murid-Mu yang setia. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kelemahannya, biarlah melalui bibir lidahnya hanya kebenaran Injil Yesus Kristus yang disampaikan. Urapi juga seluruh jemaat-Mu Tuhan, biarlah firman ini boleh berkata-kata kepada mereka pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara? Yang baik cuman Pak Ian. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, baik. Oke. Bapak Ibu Saudara, sungguh satu anugerah kalau hari ini Tuhan memberikan kita undangannya untuk boleh bersekutu bersama sebagai satu keluarga besar Gereja Kristen Kalam Kudus. Kerinduan saya kiranya ketika kita datang ke tempat ini, kita datang dengan motivasi, kita rindu untuk sekali lagi mengalami sentuhan kasih dari Allah, baik melalui puji-pujian maupun melalui kebenaran firman-Nya. Mari hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita dari surat kepada jemaat di Smyrna. Mari kita buka Wahyu 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Wahyu 2 ayat ke-8 sampai 11. Sambil Bapak Ibu Saudara memperhatikan Alkitab masing-masing, boleh sambil juga mendengar Alkitab suara ini ya. Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau minggu lalu kita sudah belajar dari jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus, maka hari ini kita akan bergeser sekitar 40 mil ke arah utara dari kota Efesus menuju sebuah kota yang bernama kota Smyrna. Kita belajar sedikit sejarah Bapak Ibu pagi hari ini. Kota Smyrna ini adalah kota Yunani yang posisinya itu di pesisir pantai. Nah, posisi ini Bapak Ibu Saudara mendatangkan keuntungan bagi jemaat Smyrna. Karena ini bisa membuat mereka itu menjadi kota pelabuhan dan kota perdagangan yang maju pada saat itu. Dan ini otomatis juga membuat mereka menjadi kota yang mewah, kota yang megah, kota yang kaya, gitu ya. Efesus adalah kota terbesar Bapak Ibu Saudara. Tetapi Smyrna ini ternyata adalah kota yang paling cantik di antara 7 kota lainnya.
Di antara kota-kota yang lainnya, Smyrna yang paling cantik. Saking cantiknya Bapak Ibu Saudara, kota Smyrna ini disebut juga sebagai mahkota Asia. Luar biasa sekali kota ini ya. Nah, ketika surat ini ditulis, masyarakat kota Smyrna itu cukup beragam. Setidaknya ada 3 golongan kelompok orang yang ada di kota ini. Yang pertama tentunya adalah kelompok orang Yunani. Dan mayoritas masyarakat di kota ini adalah orang-orang Yunani. Mereka menyembah dewa-dewi Yunani. Di kota ini juga banyak kuil yang dibangun untuk pemujaan kepada dewa-dewi Yunani. Dan inilah yang menjadi nilai tambah sehingga kota ini disebut kota yang tercantik. Namun seiring berjalannya waktu setelah penaklukan pemerintah Romawi, maka orang-orang Roma juga mulai berbondong-bondong datang ke kota ini Bapak Ibu Saudara. Orang Smyrna itu terkenal sekali dengan kesetiaannya kepada pemerintah Roma. Nah, kesetiaan orang Smyrna kepada pemerintah Roma ini sangat diperhitungkan oleh pemerintah. Jadi masyarakat Smyrna itu mereka boleh memeluk agama apapun, terserah, bebas. Syaratnya cuma satu, mereka tetap wajib menyembah dan mengakui bahwa Kaisar adalah Tuhan. Selebihnya silakan monggo. Hidup mereka tuh lancar. Saking setianya mereka kepada pemerintah Romawi cuma minta satu itu. Dan di kota ini juga ada kuil yang dibangun untuk penyembahan terhadap Kaisar. Nah, selain 2 kelompok ini ada juga kelompok orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara, populasi orang Yahudi di kota ini adalah populasi yang terbesar dari semua kota-kota Asia kecil pada masa itu. Nah, orang-orang Yahudi di sini itu punya kedudukan dan posisi yang sangat enak Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena waktu masyarakat sedang membangun kota ini, orang Yahudi itu memberikan sumbangan yang sangat besar. Nah, sumbangan ini dinilai sebagai satu bukti kesetiaan kelompok Yahudi terhadap kota ini dan terhadap pemerintah setempat. Sebagai upah dari kesetiaan orang-orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi ini diperbolehkan beribadah, diperbolehkan membangun sinagog dimanapun mereka mau. Inilah 3 kelompok orang yang mendominasi di kota Smyrna. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kota Smyrna, masyarakat Smyrna yang kaya, maju, dan pluralis ini, ada sekelompok pengikut Kristus. Yang memang dalam catatan sejarah tidak terlalu jelas kapan kelompok ini didirikan, tapi kemungkinan besar didirikan oleh Paulus ketika dia dalam perjalanan misinya ke Efesus. Begitu ya, jadi mungkin mampir ke daerah Smyrna dan mendirikan gereja Tuhan di sana. Jika dibandingkan dengan 3 kelompok orang yang tadi, orang-orang Kristen di kota Smyrna ini hidupnya sangat berbanding terbalik Bapak Ibu Saudara. Mereka itu mengalami yang namanya penderitaan, kesengsaraan. Mereka itu dicap sebagai sekelompok pemberontak. Sekelompok orang yang rendah, yang dikucilkan, tidak berhak atas apapun yang ada di kota itu. Alasannya cuma satu, karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Dan kepada jemaat yang seperti ini, Yesus memberikan mukanya kepada mereka, menuliskan surat cintanya untuk jemaat ini dengan harapan surat ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di bagian yang tadi kita baca bersama, Yesus memulai suratnya dengan satu pernyataan, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Sedikit informasi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan 6 surat yang lainnya, Yesus itu membuka surat dengan gambaran identitas yang berbeda-beda. Contoh kemarin di Efesus, Yesus berkata, inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki pelita emas itu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat surat yang lainnya.
Nah, apa maksud Yesus menyatakan kepada jemaat Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, dari yang telah mati dan hidup kembali. Yesus ingin menegaskan kepada jemaat ini loh, ada satu pribadi yang dari kekal sampai kepada kekal, yang telah berhasil mengalahkan maut, yang memegang kehidupan manusia, yang otoritasnya di atas otoritas apapun di dunia ini termasuk pemerintah Romawi, yang peduli kepadamu, yang mengenal engkau. Makanya Yesus melanjutkan, aku tahu kesusahanmu. Oh Bapak Ibu, ini bukan sekedar Yesus tahu terus sudah tidak ada tindakan apapun. No, aku tahu, aku kenal kesusahanmu. Aku bisa menyebutkan kesusahanmu satu persatu secara detail dan aku tahu apa yang kamu rasakan. Aku tahu kemiskinanmu sampai semiskin-miskinnya. Dan aku tahu semua fitnah yang kamu terima dari mereka. Aku tahu, aku peduli, aku merasakan, dan aku hadir. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu, kita misalnya lagi dalam pergumulan yang sangat berat. Gak tahu lagi harus ngapain. Gak ada lagi jalan keluar. Tiba-tiba Tuhan datang kepada kita. Suaranya jelas sekali dan berkata, aku tahu air matamu Yosi. Aku tahu kesusahan. Aku tahu pergumulan. Aku tahu itu berat. Maksud saudara, bukankah ini satu penghiburan yang luar biasa? Allah yang maha kuasa, pemilik langit dan bumi, pemilik kehidupan mereka, berkata, aku tahu, aku peduli, dan aku hadir. Bapak Ibu Saudara, di dalam surat ini Yesus sama sekali tidak menulis dan tidak menyebutkan kritikannya terhadap jemaat di Smyrna. Hanya 2 jemaat yang tidak mendapat kritikan Bapak Ibu Saudara, Smyrna dan Philadelphia. Saya percaya bukan karena Smyrna adalah jemaat yang sempurna. Tidak. Saya percaya Smyrna pun ada kelemahan. Tapi yang mau menjadi highlightnya Yesus adalah iman orang-orang yang ada di Smyrna ini. Smyrna itu berasal dari kata mur. Mur itu satu minyak yang bisa menghasilkan wangi ketika dia mengalami yang namanya tuh penindasan yang benar-benar sampai sari minyaknya tuh keluar. Nah, sari minyak yang keluar setelah ditindas, ditekan, sampai benar-benar diperas, itulah yang wangi. Di hadapan Allah, di hadapan Kristus sang penulis surat ini, ternyata Kristus mendapati jemaat ini seperti mur, harum. Imannya tuh harum, kesetiaannya tuh harum di hadapan Tuhan. Dan itu diperhitungkan oleh Kristus. Sekalipun hidup yang mereka alami pahit. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama akan melihat kesengsaraan yang dialami oleh jemaat Smyrna. Yang pertama, mereka menghadapi yang namanya tekanan dan aniaya dari pemerintah Romawi. Tadi di awal kita sudah sama-sama tahu gitu ya, pemerintah ini punya satu peraturan wajib di mana semua masyarakat harus menyembah dan mengakui kaisar sebagai Tuhan. Dan sebagai orang-orang Kristen, jemaat ini tentu tahu peraturan ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pribadi yang harus disembah itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Maka otomatis jemaat ini menolak Bapak Ibu. Penolakan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen ini dipandang sebagai satu pemberontakan besar-besaran kepada pemerintah Romawi. Sehingga ini membuat pemerintah Romawi melakukan penganiayaan besar-besaran kepada jemaat Tuhan. Tidak sedikit pemukiman Kristen itu diserang dan dibakar. Tidak sedikit dari orang-orang Kristen di kota ini harus ditawan, dilucuti, dipukuli, bahkan dibunuh. Dan tidak sedikit juga dari mereka yang harus diadu dengan binatang buas. Di tengah-tengah orang banyak dipertontonkan. Karena mereka dipandang sebagai pemberontak.
kelompok orang yang tidak setia dengan pemerintah. Yang kedua, mereka harus hidup dalam kemiskinan. Bapak Ibu Saudara, miskin di sini tidak seperti janda miskin yang ada di dalam kisah yang diceritakan oleh Kristus. Dia masih bisa memberikan sepeser 2 peser untuk persembahannya. Kata miskin di sini berasal dari kata Yunani yang memiliki arti miskin sampai tidak punya apa-apa. Jadi kemiskinan yang dialami oleh jemaat Smyrna itu benar-benar 0 bahkan minus, Bapak Ibu. Kesetiaan yang mereka berikan kepada Kristus ternyata tidak membuat mereka menjadi kaya kok. Keteguhan iman mereka untuk tetap menghidupi Injil ternyata tidak membuat mereka menjadi konglomerat kok. Tapi justru membuat mereka menjadi orang-orang yang sangat miskin. Sebagai pekerja mereka diperlakukan tidak adil Bapak Ibu. Kenapa? Karena nilai mereka bekerja itu berbeda dengan nilai orang-orang di sekitar mereka. Sebagai pemilik usaha mereka bangkrut usahanya Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka dikucilkan. Usaha mereka dirampas. Rumah, harta benda mereka tidak punya. Bahkan anggota keluarga pun mungkin mereka tidak punya. Yang convert menjadi Kristen, keluarga mereka tinggalin mereka Bapak Ibu. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka sangat berbeda. Mereka miskin di tengah-tengah kota dan masyarakat yang sangat kaya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mereka harus berhadapan dengan fitnah dari orang-orang Yahudi. Saudaraku, orang Yahudi punya posisi. Nah, posisi ini, privilege yang mereka punya ini, mereka pakai untuk menghasut pemerintah Roma dan juga masyarakat sekitar untuk ikut membenci orang-orang Kristen. Dengan cara mereka menyebar fitnah. Mereka memfitnah bahwa orang-orang Kristen itu kanibal. Perkara dalam perjamuan kudus, makan roti yang melambangkan tubuh, minum anggur yang melambangkan darah. Jadi orang Kristen dianggap makan daging dan juga minum darah. Orang-orang Kristen juga difitnah sebagai orang-orang yang biasa mengadakan pesta seks di gereja. Hanya karena perjamuan kasih agape yang rutin dilakukan. Orang-orang Kristen juga difitnah sebagai penghancur keluarga. Karena banyak keluarga-keluarga yang relasinya itu retak ketika anggotanya itu pindah menjadi orang Kristen. Orang Kristen difitnah sebagai kelompok ateis. Karena orang-orang Kristen tidak mau menyembah apapun yang ada di Smyrna. Orang-orang Kristen difitnah sebagai kelompok orang yang tidak mau tunduk sama sekali kepada pemerintah bahkan secara politik sekalipun. Karena mereka tidak mau menyembah kaisar sebagai Tuhan dan masih banyak lagi fitnah yang disampaikan. Oh Bapak Ibu Saudara, inilah kesengsaraan yang dialami oleh jemaat Tuhan di sana. Gampang nggak? Enggak Bapak Ibu. Seringkali yang jadi bayarannya itu adalah nyawa mereka. Saya membayangkan entah setiap rumah itu mungkin tiap hari ada yang nangis kali ya. Kita selalu diserang, keluarga diambil paksa, dirampas, dibunuh. Mereka mau tidur, bangun tidur, itu isinya semua isi kepala, isi hati, itu rasa takut yang sangat mendalam. Mereka tidak lagi berpikir seolah-olah hari ini hari terakhir, tapi detik ini adalah detik terakhir hidup mereka. Mereka harus berkutat dan bergumul dengan rasa takut setiap saat. Tapi yang menarik, jemaat yang seperti ini, Tuhan bilang sebagai jemaat yang kaya. Mereka kaya bukan karena uang yang mereka punya. Bukan karena jumlah keluarga yang mereka punya. Bukan karena rumah yang mereka punya. Mereka kaya karena iman yang mereka punya. Bapak Ibu Saudara, Kristus mendapati mereka sebagai orang-orang yang tidak meninggalkan kasih mula-mula. Mereka juga bukan orang-orang yang menjual iman mereka demi kenyamanan dunia. Mereka tidak berkompromi dengan dunia sekitar mereka.
Mereka tidak menggantungkan hidup dan mati mereka kepada manusia sekalipun mereka takut. Tapi mereka berjuang untuk setia. Setia secara total, bukan perkara sekedar tetap menjadi orang Kristen. Tapi mereka setia melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Mereka kaya. Bapak Ibu Saudara, menutup suratnya Yesus rindu jemaat Smyrna memperhatikan dua hal. Yang pertama, mereka harus terus ingat bahwa penderitaan dan kesengsaraan ini adalah hal yang memang harus mereka hadapi. Yesus sendiri pernah berkata kepada para murid, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Jadi Yesus itu tahu, orang Kristen yang sejati, yang imannya benar-benar di dalam Kristus, lalu dibenci oleh dunia, itu adalah hal yang memang harusnya kamu alami, kamu terima. Tapi Yesus juga menyatakan bahwa penderitaan ini, kesengsaraan ini tidak akan berlangsung lama. Yesus gambarkan dengan istilah 10 hari. Bapak Ibu Saudara, penafsir mengatakan 10 hari ini 10 kepemimpinan pemerintah Romawi. Gitu ya. Ada juga yang menggambarkan ini hanya menunjukkan kesementaraan. Apapun itu, Yesus ingin menegaskan pokoknya penderitaan ini akan berakhir kok. Akan ada masanya berakhir. Kapan? Terserah Tuhan, tapi ini akan berakhir. Akan berakhir. Dan yang kedua, Yesus ingin mereka itu melihat pada janjinya Allah ada mahkota kehidupan yang diberikan kepada umatnya yang setia sampai mati. Bapak Ibu Saudara, kalau kota Smyrna dinobatkan sebagai mahkota Asia itu oleh dunia, karena keindahannya secara duniawi, jemaat ini justru dijanjikan mahkota kehidupan, satu kemenangan dan kehidupan kekal oleh Allah yang kekal, pemilik langit dan bumi. Janji ini mau menunjukkan bahwa kesetiaan mereka itu tidak akan pernah sia-sia. Tidak ada nilainya, ada nilainya. Dan akan diberikan hadiahnya nanti. Kemenangan dan kehidupan kekal. Namun perlu digarisbawahi di balik janji ini mereka harus terus ingat juga nih. Ada satu tuntutan yang Kristus berikan kepada jemaatnya. Yaitu untuk tetap setia dan taat secara total. Bapak Ibu Saudara, kesetiaan yang Yesus tuntut ini adalah kesetiaan yang terlebih dahulu Yesus kerjakan. Kalau kita ingat, ketika Yesus di dalam dunia, Yesus juga mengalami penolakan, bukan? Dia difitnah, dia dikucilkan, dia tidak punya tempat tinggal yang tetap. Bahkan dia dihianati dan dijual oleh muridnya sendiri, murid yang dia kasihi. Dia dipandang sebelah mata oleh golongan tertentu. Sejak dia lahir dia disalah mengerti, dielulukan sebagai raja atas dunia seperti yang diidamkan oleh orang-orang Israel. Bahkan sebelum kematiannya Yesus harus mengalami penindasan secara fisik, mental yang luar biasa. Tetapi Yesus tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Bapa di surga. Ingat waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani? Yesus berkata, kalau boleh cawan ini berlalu. Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Yesus memilih untuk tetap setia kepada Bapanya. Dan kesetiaan ini diperhitungkan oleh Bapa di sorga. Maka Bapa meninggikan dia dan memberikannya nama di atas segala nama. Satu kemenangan yang sifatnya mutlak dan kekal. Teladan inilah yang Yesus ingin jemaat ini hidupi, lakukan setiap hari. Benar penderitaan ini akan ada akhirnya. Benar ada mahkota kehidupan yang disediakan, tapi mereka harus terus berjuang mempertahankan iman mereka. Mereka harus tetap berdiri di atas kebenaran Injil.
Mereka harus berani menolak apapun yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka harus terus menghidupi identitas mereka sebagai gereja Tuhan. Mereka harus terus rela melepaskan segala sesuatu termasuk nyawa mereka demi mendapatkan Kristus. Mereka harus terus berjuang untuk tidak meninggalkan kasih mula-mula. Mereka harus terus setia sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, pada tahun 155 Masehi, seorang pria tua berusia sekitar 80-an sedang duduk di meja makan, Bapak Ibu, sementara hidupnya sedang dalam bahaya. Pria ini adalah pemimpin jemaat lokal di sebuah kota yang cukup besar. Nah, sayangnya keberadaan pria ini dan juga jemaat yang dia pimpin itu sedang tidak baik-baik saja. Mereka diancam untuk meninggalkan kota. Secara khusus pemimpin ini, pria tua ini. Tapi pria tua ini sama sekali tidak mau. Suatu hari prajurit kota datang ke rumah pria tua ini gitu ya. Alih-alih sang pria ketakutan dan kabur, dia justru menyambut para prajurit kota itu. Mari masuk, duduk dan nikmatilah makanan yang ada. Biarlah kehendak Tuhan menjadi. Lalu dia permisi, ambil waktu untuk berdoa. Para prajurit yang ada di rumah itu bingung, Bapak Ibu. Ini mau dibunuh, mau ditangkap, kok malah dikasih makan gitu ya. Nah, selesailah pria tua ini berdoa, dia kembali menemui tamu-tamunya dan langsung dia dibawa ke sebuah stadion. Stadion kota. Ketika memasuki stadion, Bapak Ibu Saudara, orang banyak itu sudah duduk. Kursi-kursi stadion itu sudah penuh. Dan mereka semua bersorak, berteriak, bunuh saja pria itu. Di salah satu kursi ada pemimpin kota. Ketika pemimpin kota itu melihat pria tua ini masuk, dia penuh dengan kasihan, Bapak Ibu. Sudah tua gitu ya, kasihan banget kalau harus diadili di depan umum. Maka dia mengajukan negosiasi. Pak, saya akan membiarkanmu pergi. Kamu akan selamat. Syaratnya cuma satu kok. Bersumpahlah demi kaisar dan celalah Kristusmu. Bapak Ibu Saudara, pria tua ini melihat pemimpin kota itu, lalu dia memandang seluruh area stadion, dan dia berkata dengan lantang dan berani, 86 tahun aku telah melayaninya. Dan dia tidak pernah berbuat salah apapun kepadaku. Bagaimana mungkin aku menghujat rajaku yang telah menyelamatkan aku? Pernyataan ini membuat heboh satu stadion. Khususnya si pemimpin kota. Pemimpin kota ini terus mendesak pria tua ini untuk meninggalkan Kristus. Diancam akan dimakan oleh binatang buas. Oh, pria tua ini tidak peduli. Gak. Diancam dengan api yang menyala-nyala, dia juga gak peduli, Bapak Ibu Saudara. Imannya tidak goyah sedikit pun. Singkat cerita, pria tua ini pun harus mengakhiri hidupnya harus berakhir karena kehabisan darah, Bapak Ibu. Jadi dia pada akhirnya dihukum, dibakar di api yang menyala-nyala, tapi didapati tidak mati. Sehingga pemimpin kota mengutus satu algojo untuk menikam pria tua ini. Dan dia meninggalnya karena kehabisan darah. Bapak Ibu Saudara, pria tua ini bernama Polikarpus. Seorang uskup di Smyrna. Seorang hamba Tuhan yang setia sampai akhir di hidupnya. Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes, murid Yesus. Polikarpus berjuang mempertahankan kesetiaannya dan ketaatannya kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dia berjuang menghidupi Injil dan meneladani Kristus. Sekalipun dia tahu nyawa adalah taruhannya. Tapi bagi seorang Polikarpus,
Jauh lebih baik dia kehilangan nyawanya daripada dia harus hidup tanpa Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya percaya panggilan dan tuntutan untuk hidup setia sampai akhir itu tidak hanya berlaku bagi jemaat di Smyrna, tapi juga berlaku bagi seluruh gereja Tuhan di segala zaman, termasuk kita hari ini. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kita ini hidup di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Benar, kita tidak mengalami penderitaan secara masif seperti yang dialami oleh jemaat Smyrna. Kita diberi berkat gedung gereja, fasilitas ibadah yang sangat baik. Kita bisa melakukan aktivitas sebagai orang Kristen cukup bebas di kota ini Bapak Ibu. Agama kita tuh tertulis secara sah di negara, diakui oleh negara, dijamin oleh negara. Kita ibadah, itu di jalan gak ada yang cegat mau bunuh kita karena kita mau ibadah. Gak, mulus aja tuh jalan kecuali karena macet. Datang ke sini kita beribadah dengan enak. Bahkan kalau ibadah hari raya, ada polisi, ada pihak keamanan kan yang membantu menjaga kita. Luar biasa, kurang apa lagi ini dari Tuhan. Tapi kalau kita perhatikan lebih rinci lagi, lebih teliti lagi, di dalam dunia ini ada banyak hal di luar sana yang bertentangan dengan Injil juga. Ada banyak nilai-nilai yang seolah-olah menghasut dan mengharuskan kita untuk menghidupinya dan meninggalkan Kristus, bukan? Hanya saja bentuknya tidak sejelas seperti jemaat Smyrna. Kalau boleh saya kasih warna, mungkin warnanya abu-abu Bapak Ibu. Bias, blur, tidak jelas. Tapi kalau kita terhisap di dalamnya pelan-pelan, sebenarnya kita sedang meninggalkan kebenaran firman Tuhan dan menghidupi nilai-nilai duniawi. Maka kepada kita, Kristus pun juga menuntut kita untuk setia. Setia ini bukan hanya soal kita tetap beragama Kristen di KTP. Setia ini bukan hanya soal kita tetap ke gereja hari Minggu. Enggak. Setia ini adalah soal bagaimana sehari-hari hidup kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Bukan hanya mengaku di mulut, tapi juga memperlakukannya di dalam kehidupan kita. Di dalam pekerjaan, Kristus menuntut kita juga untuk setia, bukan? Setia membawa nilai-nilai kerajaan Allah itu di dalam dunia kerja kita. Memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Etos kerja kita adalah standarnya firman Tuhan. Di dalam kehidupan keluarga, Kristus juga ingin kita setia. Setia memperlakukan pasangan, anak, orang tua seturut dengan firman Tuhan. Setia membawa kebenaran firman Tuhan itu masuk ke dalam rumah kita dan menjadikannya fondasi rumah tangga kita. Dalam mencari pasangan sama. Tuhan tuntut kita juga untuk setia, standarnya firman Tuhan. Dalam kehidupan gereja sama. Tuhan juga tuntut kita untuk setia. Setia melayani Dia dengan hati yang benar. Setia datang beribadah dengan kerinduan, oh aku mau berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Setia dalam memperlakukan sesama anggota tubuh Kristus dengan kasih Kristus. Bukan dengan nilai-nilai yang ada di luar sana. Kamu suka, saya suka, kamu gak suka ya sudah bye-bye. Enggak. Dalam kehidupan masyarakat kita pun dituntut setia. Setiap hari Tuhan mau kita setia Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai apapun yang menjadi tawaran dunia ini, sekalipun itu memberikan kita kekayaan, kenyamanan, tapi ketika iman kepada Kristus menjadi bayarannya, kita rela tinggalkan Kristus demi diri sendiri. Seperti yang Polikarpus katakan, bukankah lebih baik tidak memiliki hidup daripada hidup tanpa Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari sebagai gereja Tuhan kita berjuang untuk setia
secara total. Karena Dia telah terlebih dahulu setia kepada kita dan gerejanya. Saudara, 67 tahun Tuhan sudah pimpin gereja ini. Bagi setiap kita yang melihat dari awal sampai sekarang, pasti kita bisa sama-sama setuju. Tuhan itu setianya luar biasa, bukan? Puluhan tahun Tuhan sudah memimpin hidup kita sejak kita lahir dalam dunia sampai sekarang. Tuhan setia. Dan Dia juga menuntut kita untuk setia. Dan biarlah di tengah-tengah dunia yang gelap ini, Bapak Ibu Saudara, kesetiaan kita memancarkan terang Kristus. Bisa menjadi bekal warisan iman bagi generasi kita berikutnya. Charles Spurgeon pernah berkata demikian, saya terjemahkan secara bebas. Saya tidak tahu apa yang akan saya pilih sebagai subjek dari ambisi hidup saya. Selain satu hal, tetap setia kepada Tuhan sampai mati. Kiranya ambisi Charles Spurgeon ini juga menjadi ambisi hidup kita, setia sampai mati. Bapak Ibu Saudara, saya rindu menutup renungan pagi hari ini dengan memberi waktu kepada kita untuk boleh sejenak diam di hadapan Tuhan. Mengevaluasi diri kita. Kalau hari ini Tuhan tulis surat untuk kita secara pribadi, kira-kira apa ya isinya? Apakah Dia juga akan memuji kesetiaan kita? Atau justru mencela kita karena Dia tidak pernah dapati kita setia? There's a true story of a small village in India. And in this village, there was this family that came to a saving faith in Jesus Christ as Savior and Lord. This agitated the village so much, and everybody became so upset that an angry mob gathered and shoved them into the public square. The village chief confronted them, and he said to the man, "If you and your family will not recant your faith, you all will surely die." The man didn't know what to say or what to do. And so the only thing that came to mind for him were the words of a song that he himself had composed when he had first surrendered his life to God. And so he began to sing, "I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back." And with that, horrifically, his children were killed. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. He was given another chance, this time with his wife's life on the line. And yet he continued to sing, "Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back." Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. After her tragic death, he was given one final opportunity, this time to save himself. And yet he continued to sing. Cross before me, the world behind. The cross before me, the world behind me. The cross before
before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Even though that man and his family died on that day, something remarkable happened. A seed was planted in the heart of that village chief, a seed that began to grow over time, and eventually he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square, and he renounced his former faith and declared his allegiance to Jesus Christ. And a celebration broke out in that moment, and the gospel began to flourish and to grow in that community, not just in that village, but across the whole region, because they had seen real faith, and they knew the true character of God because of a family that believed and sacrificed, even under the penalty of death. No turning back. No turning back. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau menghendaki kami hidup sebagai murid-murid-Mu yang setia. Bukan hanya saat ini, tapi sampai selama-lamanya. Dan kami sadar Tuhan, kami tidak bisa setia hanya dengan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Oleh sebab itu kami memohon belas kasihan-Mu beserta dengan kami. Jika Engkau mendapati kami undur setia, oh Tuhan, tegurlah kami dan kembalikan kami ke jalan yang benar menurut-Mu. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Mampukan mereka Tuhan untuk menjadi orang-orang yang setia hanya kepada Kristus sampai Engkau panggil mereka pulang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.